Halo kawan-kawan, jumpa lagi di program Ada Apa Dengan Media Kita Season 2 bersama saya, Kaffi Adlan. Di program ini, kita akan mengulik program dialog yang diampu oleh 8 stasiun televisi berita di Indonesia. Ada Berita 1, CNN, iNews, Kompas TV, Metro TV, MNC News, TV One, dan TVRI. Pemantauan media kami lakukan dalam rentang waktu 31 Oktober hingga 9 Desember 2022. Program dialog yang menjadi objek pemantauan kami dapat dilihat di deskripsi video di bawah ini. Terdapat 199 dialog di 8 stasiun televisi selama waktu pemantauan. Ada 3 isu yang paling banyak diangkat oleh stasiun televisi dalam program dialog mereka. Pertama, lagi-lagi sidang kasus Sambo dengan total 62 dialog. Semua media, kecuali TVRI, mengangkat sidang kasus Sambo sebagai topik dialog. Sidang ditayangkan secara live selama berjam-jam. Di TVRI, isu G20 mendominasi. 7 dari 17 dialog di TVRI adalah tentang G20. Sementara itu, Kompas TV konsisten sejak awal pemantauan, 13 September 2022, merupakan stasiun TV yang paling banyak menayangkan dialog kasus Sambo. Kenapa media terus-menerus mengutamakan kasus Sambo dalam jumlah dialog yang sangat signifikan? Terlebih, media juga tidak meletakkan kasus ini dalam isu reformasi lembaga kepolisian secara lebih luas. Padahal, kasus Sambo menjadi peluang besar untuk membuka beberapa masalah, seperti judi dan permainan oknum polisi dalam kasus-kasus tambang. Topik terbanyak kedua ialah kontestasi politik pemilu 2024 yang dibahas dalam 21 dialog. TV One menjadi media yang paling banyak membahas kontestasi pemilu. 15% lebih dari 58 dialog di TV One membahas peluang Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming, serta kode dukungan Jokowi kepada tokoh politik sebagai capres di pemilu mendatang. Sebaliknya, tidak ada dialog soal pemilu 2024 di Kompas TV. Menariknya, di TVRI, jika sebelumnya TVRI tidak pernah membahas kontestasi politik dalam dialognya, di periode pemantauan ini, TVRI sebagai media milik negara mengusung dialog dengan tajuk Peta Jalan Koalisi 2024 dan Koalisi Gigit Jari. Mengapa media hanya cenderung berfokus pada soal kontestasi, padahal verifikasi faktual peserta pemilu yang sudah berjalan sejak 15 Oktober merupakan tahapan yang sangat penting? Media perlu menyorot profesionalitas penyelenggara pemilu dalam menguji kesiapan partai politik peserta pemilu. Apalagi, sepekan terakhir muncul dugaan manipulasi data kelengkapan syarat partai sebagai peserta pemilu. Isu itu tidak di-highlight oleh media di dalam dialog mereka. Topik paling banyak ketiga ialah G20 dengan total 18 dialog. TVRI merupakan stasiun TV yang paling banyak mengangkat perhelatan isu G20 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Sementara, tidak ada dialog G20 di Kompas TV dan MNC News. Hanya CNN News yang membahas adanya pembungkaman terhadap masyarakat yang mengkritik gelaran G20. CNN News juga banyak mengulas isu-isu penting lainnya yang tidak dibahas oleh media lain, seperti temuan PPATK bahwa ada uang ilegal triliunan rupiah masuk Indonesia. Pantauan PPATK, jelang pemilu selalu terdapat antrian penukaran uang dalam jumlah besar. Transaksi ini mengindikasikan adanya politik uang yang dipersiapkan jelang pemilu. Kawan-kawan, dalam episode keempat season 2 ini, kami memilih isu KUHP sebagai topik bahasan. KUHP yang telah disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 lalu merupakan isu penting yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat. Namun, hanya ada 6 dialog di 3 media sepanjang waktu pemantauan. Padahal, isu RKUHP sempat menjadi trending topik di Twitter dengan hashtag "Semua Bisa Kena". Bagaimana isu KUHP di mata media? 3 dari 6 dialog di CNN News, iNews, dan TV One membahas mengapa KUHP ditolak oleh banyak pihak. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Kontras, dan YLBHI diundang untuk memberikan perspektif kritis terhadap KUHP. Namun, waktu dialog yang terbatas tak memungkinkan penyampaian pasal-pasal bermasalah di RKUHP.
Di samping itu, 3 dialog lainnya memilih menyorot dampak KUHP terhadap ekonomi Indonesia karena wisatawan dinilai akan enggan datang karena adanya pasal perzinahan. Mengapa media yang menggunakan frekuensi publik tidak membantu publik untuk memahami pasal-pasal krusial di dalam KUHP yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi? Media seharusnya dapat menginformasikan mengapa KUHP direvisi dan mengajak publik untuk mendiskusikan proses perumusan KUHP yang dinilai banyak pihak tidak memenuhi prinsip meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. RKUHP dibahas karena membuat takut wisatawan. Media juga menghadirkan debat kusir terkait menghina versus mengkritik pejabat atau institusi negara. Padahal ada pasal-pasal yang memberangus kebebasan pers yang juga menghilangkan hak insan dan lembaga penyiaran. KUHP memang akan berlaku pada 2025, tapi publik berhak mendapatkan informasi yang cukup mengenai KUHP yang bisa mengkriminalisasi siapa saja. Kawan-kawan, sekian episode 4 Ada Apa Dengan Media Kita Season 2, KUHP di Mata Media. Kami berharap media menjalankan fungsinya sebagai pemberi informasi publik atas isu-isu publik. Tidak hanya kasus Sambo yang perlu dikawal, tapi juga kepentingan publik dalam KUHP dan bahasan pemilu 2024 yang tidak hanya soal kontestasi. Selain itu, partai politik peserta pemilu 2024 telah ditetapkan. Namun verifikasi berjalan tanpa adanya diskusi berarti terkait permasalahan yang terjadi. Tahap verifikasi semestinya jadi sorotan media karena tahapan ini akan menentukan kualitas partai politik yang akan menjalankan pemerintahan. Sampai jumpa di episode 4 Season 2 Ada Apa Dengan Media Kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Kahfi Adlan Hafiz selaku host pamit undur diri.